aja, itu udah paling tinggi buat saya itu udah, nggak usah yang lain lagi, kepala sekolah mah enggak. Oke, ya Bismillah yuk kita mulai dari saya ya Pak, coachnya. Ya, silakan. Nanti Pak Denny yang memulai ya. Oke, silakan Pak Denny. Betul. Udah direkam nih? Belum? Sudah kok Pak, sudah dari Pak Fasilitator. Ya. Pak Cucu sudah merekam. Assalamualaikum Bu Nunung. Waalaikumsalam Pak Rusdeni, silakan masuk Pak. Ada yang bisa dibantu nih Pak? Oh iya Bu, saya ingin berbicara tentang kegiatan belajar mengajar ya, yang sudah saya lakukan di hari ini di kelas Bu. Ya, saya ingin berbagi dengan boleh Pak. Ya. Boleh Pak, silakan dengan senang hati. Baik Bu, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Denny? Kabar Pak Denny bagaimana hari ini? Alhamdulillah saya dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat Bu Nunung. Ya. Alhamdulillah. Sepertinya saya lihat Pak Denny tampak senang nih dan bersemangat sekali hari ini. Betul ya Pak ya? Iya Bu, betul sekali Bu. Alhamdulillah. Ya. Saya senang nih Pak jika guru-guru bersemangat, semua seperti Pak Rusdeni. Nah, kira-kira apa yang ingin Pak Rusdeni ceritakan ke saya nih hari ini? Apa harapan Bapak melalui percakapan kita kali ini Pak? Saya begini Bu, saya berharap dapat meningkatkan kompetensi mengajar saya dalam kegiatan KBM ya Bu ya, kegiatan belajar mengajar. Begitu Bu. Ya, oke. Wah, luar biasa nih Pak semangatnya Pak Denny. Baik, terima kasih Bu Nunung ya. Ya Pak, jadi gini Pak, apa yang Bapak rasakan setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini? Bisa diceritakan dulu Pak. Saya sangat senang itu Bu hari ini karena saya sudah mencoba menggunakan pembelajaran menggunakan video pembelajaran interaktif ya dalam proses belajar di kelas saya. Oh, Masya Allah, saya senang mendengarnya Pak. Kira-kira bagaimana respon dan suasana di kelas Pak dengan video pembelajaran Bapak? Respon peserta didik tampak sangat aktif Bu. Ya. Terus mereka sangat antusias sekali ya dalam mengikuti proses pembelajaran. Apalagi dengan video-video yang interaktif dan menarik yang saya putarkan. Oh, bagus sekali Pak. Nah, lalu sekarang apa yang menjadi ganjalan di hati Bapak nih ketemu saya saat ini? Nah, begini Bu Nunung ya. Saya kan sudah menggunakan media-media video pembelajaran. Saya juga agak sedikit bingung nih untuk pembelajaran berikutnya. Menggunakan media apa lagi kira-kira gitu. Saya khawatir anak-anak nanti akan ada cenderung bosan dalam menonton video dan lain-lain. Iya, oh jadi Bapak tuh ingin menggunakan media pembelajaran yang berbeda dari video supaya anak-anak tidak bosan ya Pak ya? Ya benar Bu, itu Bu, betul ya. Nah, iya. Apa media pembelajaran lainnya yang mungkin pernah Bapak ketahui Pak selain video pembelajaran? Oh ya Bu, selain menggunakan atau pernah ya Bapak tahunya apa lagi tuh kira-kira? Iya, dalam video pembelajaran saya juga pernah menggunakan permainan ya Bu, dari permainan atau role playing disebutnya. Jadi sepertinya menyenangkan untuk siswa gitu Bu ya. Iya. Saya kira itu ide menarik Pak, yang bisa Bapak gunakan di kelas ya. Lalu media permainan apa yang akan Bapak terapkan kira-kira Pak? Saya akan mencoba guessing game ya, untuk mendeskripsikan orang atau benda Bu itu. Oh, guessing game, tebak-tebakan ya Pak ya? Betul Bu, itu tebak-tebakan Bu. Ya, nah keren itu Pak. Lalu apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya tuh Pak? Saya akan mengajak murid-murid melakukan ice breaking Bu, setelah kegiatan dalam kelompok sehingga murid akan bersemangat karena
ice breaking itu bisa buat penyegaran dalam pembelajaran. Ya. Oh iya, betul. Jadi Bapak mungkin sudah melaksanakan menggunakan video pembelajaran ya Pak ya, medianya, dan anak-anak antusias. Bapak ingin mencari media lain yang mungkin menyenangkan buat anak dan mungkin supaya tidak bosan. Akhirnya Bapak tadi memilih apa Pak? Permainan ya Pak ya? Iya, Ya, dari permainan permainan, dan ice breaking ya betul. Pak ya? Betul, dan ice Ya, saya breaking. Jadi pikir mungkin saya ingin meningkatkan ice breaking juga lebih banyak. Iya. Saya pikir itu bagus Pak. Jadi selain video, Bapak menggunakan permainan ya, game supaya anak juga senang dan juga tambah ice breaking ya Pak ya. Mereka biar tambah semangat ya Pak ya. Ide bagus ya Pak itu. Ya. Oke, baik Pak Rusdeni. Sepertinya kita sudah di ujung percakapan kita nih Pak. Hal-hal apa yang Bapak dapatkan Pak dari percakapan kita siang hari ini Pak? Baik Bu Nunung. Saya mendapatkan kesimpulan bahwa murid-murid akan merasa senang jika saya dapat menerapkan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan dan minat mereka. Dan sepertinya penggunaan video pembelajaran, menggunakan permainan, dan saya yakin dengan menerapkan model-model pembelajaran yang bervariasi, yang aktif, serta kita menyelipkan ice breaking, akan semakin meningkatkan motivasi belajar mereka, sehingga mereka semakin bersemangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Kira-kira seperti itu Bu kesimpulannya. Wah, luar biasa sekali Pak. Kapan nih Pak kira-kira rencananya mau diterapkan Pak? Karena udah bagus nih rencananya. Terima kasih Bu, secepatnya saya akan terapkan rencana mulai besok dan selanjutnya. Ya, baik di Pak hari-hari Rusdeni. selanjutnya. Ya, baik. Saya ingin sekali nih mendengar ceritanya selanjutnya setelah Bapak terapkan ya. Oh, siap Bu, siap. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Nunung ya. Sama-sama Pak Rusdeni, saya juga sudah senang nih Bapak sudah mau bercerita, bertukar pikiran dengan saya. Ya, baik, saya pamit pulang ya Bu. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk yang saya berarti selesai ya Pak Denny? Ya, baik Bu, sudah selesai. Oke, kita lanjutkan berarti sekarang Pak Denny coach, saya coachee. Ya, betul Bu. Bentar ya Pak. Oke, ini kita langsung mulai saja atau bagaimana Pak? Ada jeda atau gimana? Langsung mulai aja ya? sudah Bu. Ya, langsung aja kita mulai ya. Ya, oke, siap Pak. Baiklah. Ya. Oke, kita mulai untuk sesi kedua ya. Saya coachee, Pak Denny coachnya. Oke, ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu, silakan masuk. Terima kasih Pak. Permisi nih Pak, boleh saya minta waktunya untuk mengobrol sebentar Pak? Ya, tentu boleh Bu, dengan senang hati, silakan. Terima kasih ya Pak, sudah meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih, saya juga senang sekali Bu Nunung mau bercerita dengan saya nanti ya. Iya, begini nih Pak. Akhir-akhir ini di kelas saya kok saya lihat murid-murid beberapa sih Pak, beberapa murid tidak mempunyai tugas yang saya berikan Pak. Saya bingung menghadapi situasi ini ya. Oh gitu ya Bu ya. Kira-kira Bu Nunung harapan dari obrolan kita ini apa kira-kira Ibu? Ya, saya sih berharap saya bisa dapat solusi Pak dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Jadi saya ingin tuh agar murid itu tidak mengabaikan tugas yang dari saya ya, yang saya berikan, dan motivasi mereka meningkat nih Pak. Lebih baik ya Pak. Oh baik Bu. Kira-kira obrolan di siang hari ini kalau Ibu mendapatkan solusi, Ibu bersedia untuk menjalankannya? Oh iya Pak, karena saya memang butuh bantuan mendapatkan solusi. Pasti insya Allah saya akan jalankan nih Pak solusinya Pak. Baik. Bisakah Ibu ceritakan dengan detail permasalahan yang sedang dihadapi Bu? Iya, jadi gini nih Pak, di kelas saya ya, beberapa murid itu sering banget tidak mengumpulkan tugasnya.
Padahal saya sering mengingatkan untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktunya. Jadi setiap ada tugas, saya selalu ada rentang waktu ya Pak ya, durasi, ada deadline-nya juga. Tapi ternyata tetap saja ada yang mengabaikan tugas yang saya berikan Pak. Jadi setiap saya cek di LMS ya itu kosong, belum mengumpulkan. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi permasalahannya ini di kelas Bu Nunung jarang mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Kira-kira begitu ya Bu ya, murid-murid Iya Pak, betul jarang Pak. Saya mengerjakan, jadi begitu ya Bu bingung nih. permasalahannya. Ya. Jadi apa yang membuat murid di kelas Ibu jarang mengerjakan tugas yang diberikan? Mungkin Bu Nunung bisa ceritakan kira-kira apa penyebabnya lebih detail? Iya, kenapa ya? Apa kalau saya perhatiin nih Pak, murid saya tuh seperti acuh Pak kepada saya Pak. Mereka sepertinya kurang tertarik dengan apa ya, mengikuti proses pembelajaran di kelas Pak. Jadi acuh aja gitu, nggak ngikutin, kayaknya kurang bersemangat ya, kurang tertarik dengan proses pembelajaran saya Pak ya. Oke, baik. Kira-kira menurut Bu Nunung apa sebab beberapa murid di kelas Ibu itu kurang tertarik mengikuti pembelajaran sehingga membuat mereka malas mengumpulkan tugas? Oke, apa bisa jadi metode mengajar saya ya Pak ya kurang tepat ya Pak? Jadi kurang menarik Pak untuk mereka ya. Mungkin Pak metode Pak ya? Oh, jadi mungkin bagaimana metode yang Bu Nunung gunakan ketika mengajar di kelas itu menyebabkan beberapa murid bisa jadi bosan, mereka tidak mengerjakan tugas-tugas Ibu gitu. Ya. Jadi saya biasanya sih mengajak murid kerja dalam kelompok Pak dan memberi kesempatan mereka diskusi tentang materi saya. Oh, baik. Jadi kerja kelompok dan diskusi Pak itu Pak metode saya Pak. Kira-kira menurut Bu Nunung apakah metode itu sudah efektif bagi murid-murid di kelas Ibu? Sudah efektif metodenya? Ya di awal-awal sih Pak, sepertinya mereka tertarik Pak dan masih antusias di awal-awal kegiatan pembelajaran. Tapi beberapa minggu terakhir ini sih memang mulai bosan ya mereka Pak. Oh begitu, baik. Iya. Nah, jadi kalau saya simpulkan penyebab permasalahan Bu Nunung ini karena murid mulai agak bosan ya Bu ya, dan kurang tertarik dalam kegiatan pembelajaran. Jadi sehingga berpengaruh kepada motivasi belajar mereka dan menyebabkan mereka itu tidak mengumpulkan tugas-tugasnya. Nah, betul seperti itu Bu Nunung ya kesimpulannya? Iya Pak, sepertinya iya Pak, begitu Pak, betul. Nah, jadi kira-kira Ibu punya solusi apa Bu Nunung untuk melakukan mengatasi hal-hal tersebut nih? Iya. Kalau misalnya seperti itu, berarti metode mengajar saya kali Pak ya, harus diganti ya atau diperbaharui metode mengajar. Ya. Mungkin itu keputusan yang sangat baik Bu Nunung. Ya. Lalu sekarang apa rencana lanjut atau tindak lanjut yang akan Bu Nunung lakukan? Rencananya apa? Ya, berarti karena metode ya Pak, mungkin saya akan cari-cari metode yang lain, kemudian saya akan menerapkan metode mengajar yang lebih variatif ya Pak ya. Dan tentunya mungkin bikin senang anak-anak juga di kelas, murid-murid saya di kelas, menyenangkan buat mereka, sehingga motivasi mereka meningkat. Seperti itu kali ya Pak ya, metode yang lebih variatif dan menyenangkan. Metode-metode yang variatif ya Bu ya? Variatif. Oh. Ya, dan menyenangkan ya untuk apalagi kira-kira Bu? Masih ada lagi nggak Bu kira-kira? Apa ya? Oh ya, mungkin ya saya akan menggunakan berbagai sumber belajar Pak dan media pembelajaran yang bervariasi juga Pak. Jadi sesuai dengan minat belajar murid sekarang ya. Jadi saya mungkin akan memberikan kebebasan kepada murid saya mengumpulkan tugasnya dalam bentuk yang sesuai dengan minat. Kalau kemarin mungkin diskusi, kemudian presentasi, terus ya Pak ya. Mungkin saya ganti kali ya. Setelah diskusi mereka aturannya bikin video atau bikin poster gitu ya Pak ya. Jadi nggak harus presentasi terus mungkin Pak itu ya Pak ya. Oh baik, luar biasa Bu Nunung ya. Luar biasa. Jadi itu ide yang sangat menarik Bu Nunung. Ya. Iya. Jadi kira-kira kapan Bu Nunung akan melaksanakan rencana tersebut? Sepertinya dalam beberapa hari ini Pak saya sudah mulai merevisi atau mereview
RPP saya Pak, mengganti beberapa bagian yang memang bisa menarik minat dan motivasi anak-anak kembali untuk belajar di kelas saya Pak. Mungkin beberapa hari ini Baik, saya akan mulai. Ya baiklah. Baik Bu Nunung, setelah obrolan kita siang hari ini, kira-kira kesimpulan apa yang Bu Nunung dapatkan? Iya Pak, jadi sepertinya memang saya dapat termotivasi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi terkait pembelajaran di kelas. Berarti saya juga harus bisa peka kepada kebutuhan murid-murid saya, bagaimana menerapkan metode mengajar yang variatif, menyenangkan, dan tepat untuk mereka. Terus saya juga harus bisa menyiapkan berbagai sumber belajar, media belajar, jadi yang lebih sesuai dengan minat anak-anak sehingga mereka termotivasi untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan ya Pak ya. Variasi pengumpulan tugas mungkin itu juga termasuk nanti Pak yang saya simpulkan dari hari ini, obrolan kita hari ini Pak. Baik Bu Nunung, berarti di siang hari ini Ibu sudah mendapatkan solusinya, ya. Terus Bu Nunung juga sudah mendapatkan jalan keluar dari permasalahan ini. Bagaimana perasaan Bu Nunung? Apa bisa lebih baik sekarang perasaannya? Iya Pak, alhamdulillah Pak, lumayan Pak, lebih lega ini. Jadi setidaknya saya ada masukan ya Pak ya untuk penyelesaian masalah saya. Bersiap-siap. Terima kasih nih Pak Denny waktunya sudah mendengarkan obrolan saya nih, cerita saya. Sama-sama Bu Nunung ya, semangat selalu, semangat membara dalam mengajar. Iya. Terima kasih banyak. Saya izin ke kelas dulu ya Pak. Silakan Bu Nunung ya. Alhamdulillah. Oke. Sudah Bu ya? Ya. Udah ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan praktek coaching, coach dan coachee. Saya merefleksikan dulu dari saya mungkin ya Pak ya. Ini kita lanjutkan ya refleksi ya Pak ya. Refleksi dari diri kita sendiri dulu ya. Ya. Refleksi diri, berarti ini dari saya dulu ya, yang ini. Oh boleh deh. Refleksi boleh. dari saya. Langsung aja dari saya yang tadi, ntar Ibu yang kedua ya. Tadi yang pertama. Iya. Ini refleksi direkam juga kan, sama ya? Iya betul, masuk rekaman. Ya, jadi refleksi dari saya ya, dari percakapan coaching tadi, yang pertama, apakah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kan itu Bu ya? Yang sudah menurut saya yang sudah baik selama percakapan adalah bagaimana coach dan coachee dapat hadir secara penuh dan menempatkan diri sebagai mitra sehingga muncul kenyamanan dalam berkomunikasi antara coach dan coachee. Nah, itu yang pertama refleksi dari saya. Terus yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki adalah penggunaan kalimat-kalimat tanya dan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang lebih baik serta jam terbang dalam melakukan proses coaching. Sehingga nanti proses coaching itu akan bisa lebih baik dan bagus ya depannya. Dan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh ya, sebelum dan saat melakukan coaching. Yang saya lakukan itu tetap menjaga kondisi ya, kehadiran penuh atau dengan membuat kesepakatan dengan coachee mengenai batas waktu sehingga kita sama-sama berkomitmen untuk bisa hadir secara penuh. Yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ya tentu saya akan lakukan untuk memperbaiki proses coaching adalah terus berlatih, terus berlatih.
Karena dengan jam terbang yang semakin banyak meningkat, maka kita akan melatih diri untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang sama maupun yang baru. Demikian Bu, refleksi Bapak ya, sebagai coach. Ya. Nah, mungkin saya mau beri umpan balik ya Pak ya, sedikit umpan balik ya, Bu. saya sebagai coach ya Pak ya. Nah, sini kan apa yang saya rasakan pada saat di coaching ya Pak ya. Ya, saya merasa lega Pak. Sejujurnya saya merasa lega setelah proses coaching yang didampingi oleh Pak Denny. Karena Bapak mampu memberikan arahan dan juga selalu mengapresiasi yang positif sehingga saya merasa terbantu untuk menemukan solusi dari masalah yang saya rasakan. Jadi ya, intinya saya lega Pak karena dibantu untuk bisa membuka potensi saya, kemudian selalu memberikan apresiasi positif terhadap apa yang sudah saya lakukan. Mungkin itu Pak tambahan umpan balik dari saya Pak. Baik, terima kasih Bu Nunung. Ya. Nah, sekarang yang coachnya Bu Nunung ya. Saya merefleksi saya sebagai coach ya Pak ya. Betul, Bu, saya mencoba merefleksi apa yang sudah saya lakukan tadi sebagai coach kepada Pak Denny sebagai coach saya. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, saya pikir proses coaching secara umum berjalan dengan nyaman dan suasana yang santai Pak. Karena saya sudah menggunakan alur Tirta juga, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan atau kegalauan Bapak, ya kemudian menanyakan rencana aksi Bapak dan juga bagaimana tanggung jawab ke depannya. Kemudian untuk apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, saya merasa saya perlu lebih menggali potensi coach dalam hal keterampilan mengajar. Artinya saya harusnya lebih banyak menggali hal itu sehingga mungkin coach pun bisa aware bahwa oh ya saya ternyata keterampilan mengajar saya bisa lebih tinggi loh ya gitu. Mungkin itu yang harus saya lebih tingkatkan. Jadi lebih banyak menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh. Nah, sini saya akan berusaha untuk fokus, tidak memikirkan hal lain, tidak disambi dengan kegiatan lain dan mendengarkan Bapak selaku coach saya secara aktif sambil sekali merespon apa yang disampaikan oleh Pak Denny dengan mungkin iya, dengan atau tindakan yang memang kita benar mendengarkan coach. Kemudian apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan proses coaching ya pasti berlatih ya. Dengan latihan kita akan semakin punya keterampilan kita semakin terasa. Jadi saya akan terus berlatih teknik coaching dengan alur cerita ini agar memang tujuan akhir coaching tercapai, bahwa kita sama-sama kita akan berusaha mencoba membantu rekan kita untuk menggali potensi mereka yang ada, bukan untuk menjatuhkan atau menjudge mereka, tapi menggali. Sebenarnya mereka sudah punya, tapi mereka perlu dibantu untuk digali potensinya agar keluar semua. Mungkin itu Pak refleksi saya. Gimana Bapak, menurut Bapak umpan balik? Baik, terima kasih Bu Nunung. Saya sebagai coach akan memberikan umpan balik ya terhadap coach saya Bu Nunung. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Jadi yang saya rasakan saat di coaching ada merasa nyaman ya dan senang bisa berkomunikasi dengan baik dengan coach. Karena merasakan pengalaman coaching yang berbeda. Mungkin selama ini kita sering diskusi, sering percakapan, kita nggak sadar bahwa itu coaching. Iya, betul. Coaching. Tuh, apapun adapun perbedaannya, kenapa? Karena di proses coaching ini adanya persiapan ya. Terus juga adanya percakapan, adanya refleksi pra dan pasca coaching. Nah, itu membuat coach lebih bisa mempersiapkan diri ya dalam proses coaching dan memiliki keinginan serta komitmen dalam mengembangkan dan memperbaiki lebih bagus lagi dalam coaching. Mungkin itu Bu refleksi dari saya. Ya, umpan balik maksudnya, umpan balik dari saya dari coach. Ya, terima kasih Pak Denny. Semoga saya ke depannya bisa melakukan praktek coaching dengan lebih baik ya dari
Oke, terima kasih sekali lagi Pak Denny. Ya, baik, terima kasih Bu Nunung ya.